Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di Sinau bareng Kori-Kori. Kali ini kita akan membahas rangkuman singkat mengenai bela negara yang bisa teman-teman pergunakan untuk tes SKD CPNS. Kita akan membahas poin-poin penting yang sering keluar di soal secara singkat dan jelas agar mudah diingat dan dipahami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mendukung kami agar bisa terus berkreasi dan menyajikan info-info yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baiklah, kita mulai. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi negara tentang patriotisme seseorang, kelompok atau seluruh komponen suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Dalam pelaksanaannya, seseorang bisa melakukannya dalam berbagai cara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, contohnya dengan perang mengangkat senjata. Sedangkan non-fisik dengan berperan aktif dalam memajukan negara melalui pendidikan moral, sosial, dan juga peningkatan kesejahteraan. Di beberapa negara seperti Amerika, Jerman, Spanyol, Inggris, bela negara dilakukan dengan pelatihan militer, biasanya satu akhir pekan dalam 1 bulan. Di negara seperti Cina, Korea, dan Israel, wajib untuk beberapa tahun setelah menyelesaikan dinas nasional. Landasan bela negara mereka adalah wajib militer. Ini adalah contoh opa-opa Korea sedang melakukan wajib militer. Pengertian bela negara di Indonesia. Bela negara bisa diartikan sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintanya terhadap NKRI yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan bernegara yang seutuhnya. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Syaratnya diatur perundang-undangan. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti dan berkorban membela negara. Spektrum bela negara sangat luas, mulai dari hubungan baik sesama warga sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata dari yang paling halus hingga yang paling keras. Dasar hukum bela negara. Teman-teman bisa mencari tahu mengenai dasar-dasar hukum tentang bela negara ini. Salah satunya di Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 27 dan pasal 30 dengan beberapa ayat di dalamnya. Seperti contoh, pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Atau misalnya di pasal 30 ayat 4 yang mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sedangkan di pasal 30 ayat 3 mengatakan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Di dalam TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1999 tentang garis besar haluan negara juga dikatakan di situ dalam bab 4 ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumbuh pada kekuatan rakyat. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat. Dasar hukum berikutnya ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isinya bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di situ juga dikatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu beberapa dasar hukumnya, teman-teman. Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme yaitu Dharma Oratmangun. Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.
Unsur dasar bela negara. Beberapa hal yang menjadi unsur penting bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Sedangkan tujuan bela negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Fungsi dan tujuan bela negara adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, dan juga merupakan panggilan sejarah. Manfaat dari bela negara itu sendiri adalah membentuk disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas, membentuk mental fisik yang tangguh, menanamkan rasa cinta pada bangsa dan patriotisme, melatih jiwa leadership terhadap diri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang terakhir adalah membentuk perilaku jujur, adil, tegas, dan peduli terhadap sesama. Contoh implementasi bela negara. Yang pertama adalah menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum. Yang ketiga, meningkatkan iman, takwa, dan iptek, mentaati tertib sekolah, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, menjaga keamanan kampung, mematuhi hukum, membayar pajak, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu bahasan kita kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.